Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita di antara syarat sahnya sembahyang, yaitu dan menutup warna aurat. Menutup warna aurat. Di dalam kitab yang lain menutup aurat. Di dalam kitab di sini menutup aurat. Apa bedanya? Menutup aurat di dalam kitab kita ini menutup warna aurat. Nah, maksudnya kalau menutup aurat itu jelas, betul. Kalau menutup warna aurat, pakaiannya terlalu tipis. Itu apa namanya itu? Kain apa namanya, Bu? Kalau berkeringat, kulit yang kelihatan. Kain apa itu namanya? Parasut apa? Nih, Bu, ibu-ibu penting nih. Ini tisu. Nah, ini tisu. Ini tisu, ibu-ibu. Khusus. Nah, ini tisu. Warna tangan ulung dia kelihatan. Warna tangan ulung dia kelihatan. Ya kalau nggak kelihatan kan? Tertutup dari tangan ulun nih. Ulun anu banyu. Nah, anu banyu nah sedikit. Nah, kelihatan tangan ulun. Ini yang dimaksud di dalam kitab itu menutup warna aurat. Artinya banyak aja gue orang berpakaian wayah ini, tapi kadang menutup aurat apabila basah atau berkeringat kelihatan aurat. Maka hukum sembahyangnya itu tidak sah. Artinya kalau pakai mukena yang apabila berkeringat kelihatan warna kulit kita, wajib pakai lapisan. Kadang-kadang ibu-ibu banglah lain bukan di sini, ini mengaji, lain orang mengaji longgar mengaji lain. Kadang-kadang mungkin panas di masjid atau di musala kurang asinya, kurang apa namanya kipas anginnya. Ibu-ibu dari rumah kada pakai dalaman lagi. Mungkin ada yang cerita minta pendapat seperti itu sama ulun nih. Ada pakai dalaman langsung pakai mukana. Hawa aja kah itu? Sekalinya gue kada sadar, imbah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, semuanya berkumbah bukan kepatasan. Sidin ini berkeringat, kelihatan warna. Badannya kelihatan. Maaf, hanya pakaian dalam yang nampak, kulitnya kelihatan. Pakaian yang di dada yang kelihatan, bukan ditahu bang nafas itu. Nah, itu hukumnya sembahyangnya tidak sah. Itu kain apa namanya tuh? Nang jenis kalau ia berkeringat kelihatan warna kulit itu apa, Bu? Parasut lah.
Maka banyak sekarang orang baju mukana yang seperti itu. Apalagi di belakangnya kipas angin Pak Ibu. Di belakangnya kipas angin. Sekalinya ditiupnya oleh kipas angin tadi, kelihatan semua belakangnya. Waktu berdiri memang tertutup. Waktu rukuk, sujud, nah kelihatan batal. Tapi nah di sini kadang-kadang Pak Ibu ada ulang. Guru Udin yang namanya aurat tuh kalau dilihat orang dari depan, bukan dari belakang. Coba Guru Udin pahami. Yang namanya aurat itu dilihat dari depan, bukan dari belakang. Pak, kita membahas masalah sembahyang. Kalau aurat dari bawah, nggak apa-apa, aman. Maksudnya apa? Kita bersarung guru, kita pakai gamis, ibu-ibu pakai mukana. Ada di bawah tuh buah orang, atau di bawah kita tuh orang nengok, mengintip kita. Kita kadang bersarung dalam, bersarung aja. Itu guru gak ada apa-apa. Nah, ini orang salah memahami. Kalau dilihat dari bawah, itu memang bukan aurat. Artinya kita tetap hukum menutup. Yang kita permasalahkan ibu-ibu. Ibu-ibu kelihatan kakinya tidak sah sebenarnya. Kelihatan kaki. Karena aurat perempuan di dalam sembahyang semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Itu jadi yang enggak. Nah berarti ibu-ibu, nah lihat ibu-ibu. Nih Bu. Nih. Kalau pian buai Bapak Ibu, nih ibu-ibu. Nah lalu kelihatan, nah batal sudah buai pian. Ini aja sudah kelihatan dalam sembahyang sudah batal. Makanya orang dulu itu saking alim apiknya orang dulu. Nah, ada pengikatnya di sini. Nah, pengikat. Lalu ibu-ibu mukananya itu, ada pengikatnya. Berarti ini kelihatan gak apa-apa. Ini pun kelihatan gak apa-apa. Tapi diikat mukananya. Yang kita takutkan ke bawah daripada apa namanya ini nih. Apa namanya nih? Ke bawah dari telapak tangan. Lalu kelihatan pegelangan tangan. Otomatis batal sampai yang pian. Itu aja bapak-bapak dahulu diurus. Anak kita diurus istri. Untuk masuk surga semua. Amin. Ayo. Kalau ibu-ibu kada pakai pengikat, apalagi buai. Nih, lengan tangan inilah anunya ini, mukana sampian molor ke bawah, batal sembahyang. Kecuali pian tambah apa namanya manset apa. Nah ini, ayo pian tugas sayangi keluarga kita. Kalau nya pakai anu pangguru, pakai apa tuh Bu? Apa namanya itu? Kalau ditarik ke itu, taumat tuh apa namanya? Apabila kada ditarik, kada taumat, apa namanya itu? Karet kah Pak? Itu bisa terkencang juga itu.
Nah, berarti gue pian pakai mindset kalau kelihatan tangan pian di ketika pian mengangkat tangan. Harus gue dipikirkan mukana itu ada pengikatnya. Itu penting ibu-ibu. Nah, aurat tuh. Karena syarat sah sembahyang menutup warna aurat. Berarti betutup dua, tapi auratnya kelihatan saking tipisnya itu. Kalau kami bapak-bapak ini, boy ada ribet. Kami ini aurat kami hanya mulai bawah pusat sampai lutut. Ke bawah pada lutut lain aurat, ke atas pada pusat lain aurat. Berarti guru udin berbaju sah aja lah sampai apakah ada berbaju kami kita ini sah aja lah sampai yang sah, tapi gak ada beradab. Berbaju ada berbaju sampai yang penting tertutup aurat sah. Pusat ke bawah tertutup, lutut ke atas tertutup. Lalu kada berbaju sampai yang sah. Pian menghadap atasan pian kali berbaju ya Pak. Apalagi orang yang maha di atas. Nah, ini. Itu gue yang banyak, maaf ibu-ibu. Yang kedua, ini aurat nih. Apabila rukuk, kaki kelihatan. Itu apa namanya tuh? Pendek lah. Kalau kaki kelihatan, batal. Kalau kaki kelihatan, langsung ditutup, ada batal. Karena mukanya sudah pendek, apabila berdiri kadang kelihatan, apabila rokok kelihatan terus setiap rokok batal. Nah, dikira sembahyang ini batalnya bak kantot aja kah? Lagi nih ibu-ibu terus nih masalah ini nih banyak gue pian untung habis saya sudah ulun nih semampu ulun juga menerangkan ini. Tapi mengaji nangka kita berkitab nih Bapak Ibu kada kawa kada sampel. Kada kawa. Orang banyak ada remijir mengajian lan guru itu baik kita mendengarkan ceramah tuh baik apa paling nyaman ceramah tuh. Belum bisa ceramah dua. Tinggal lagi mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan dalam ceramah itu. Apalagi sifatnya, maaf, pengajian itu mendatangkan orang jauh. Ujar guru ulun, saurang dinai mampu kada. Mau kada mampu kada usah buka pengajian, orang aja diundang nang jauh-jauh. Oh, guru ulun tuh. Ikan menyindir kada. Orang jauh tuh intinya boleh selesai. Duit maka ada sedikit duit itu bahkan langkah itu nah dikatuji masyarakat. Ulun Pak bisa mengaji dari guru-guru di kampung, bisa membaca kitab dari guru di kampung, pak guruan kada orang dan terdatang Pak nang gurunya pindah panyarikan. Ayo nih sabar kita mengaji kitab nih, tapi hasilnya nah insya Allah karena kita punya mata rantai ilmu sampai ke pengarang kitabnya. Lagi ibu-ibu, bu, tadi tangan gue, yang kedua kaki kalau sudah muka pian lagi. Nah ini nang hadir-hadir nih, urus bini pian, urus anak-anak pian. Kalau inya lagi lakinya nama urus. Wayah ini gue bibinian nih. Pakai mukana kada pakai talakung. Ayo kada pakai talakung nang di dalaman tuh. Rambutnya kalau kelihatan batal sebenarnya. Kada pakai dalaman.
Tapi kalau kada pakai dalaman, tapi tak tutup aja, ada apa-apa. Ini ada yang kada pakai dalaman, tapi melengkung aja tumpanannya, kada apa-apa. Nang kita bahas ini kada pakai dalaman, rambut kelihatan. Orang kira telakong, sakalnya pakai pule. Ya Allah, bubuhan hitam lagi galuh-galuh hai. Nah, anak pemaka rambut tuh kayak itu. Orang sembahyang tuh pintarai, rambut tuh di dalam makan. Ada papa gulai supaya nak kayak betul lakong. Umma anak mulut ketek mulutnya lagi nih. Itu kayak telakong tuh rambut. Ayo pang dilihati anak cucu pian pang. Bisa lah pian melihati bini pian sembahyang. Bisa lah pian melihati anak pian sembahyang. Bisa lah pian melihati keponakan pian sembahyang. Kalau ulun tegur langsung. Lalu ini beapik melihat ulun tuh pak ibu. Apik tuh barangnya sembahyang. Sembahyang berapa menit? 3 menit. Ulang. No. Ulang. Nang kemanakan nih. Duduk ulun santai. Sembahyang. Duduk. Tuntung sudah sembahyang. 3 menit sembahyang. Ulang. Sudah. Ulang. Aman melihat. Wow. Lah pacang apa paman? Ulang. Didikannya dulu ibu itu. Bisa fit kayak itulah. No. Ujung-ujung pejabat nyari nih. Tawannya menjawab. Johor pamana kan nyari. Ujung pintar juga lagi nih. Dalam hati ulun awas kena maghrib. Allah ulun. Orang baca Fatihah itu nyaring, dengan paman mendengar Johor pamana kan ada nyaring. Pintar buat. Ulun ini mantap juga. Ulun jaga tuh bang maghrib. Sembahyang maghrib jaga ulun. Wah, mumpung kita berada di tengah-tengah keluarga harus dididik gini. Mama abahnya ada tapi tahu, ada tapi teliti benar. Ayo, bayang. Kecak apa itu? Ada yang pilih halus-halus tuh juga lakian. Ada mau penguha kayak itu menghadap Allah Ta'ala. Ada kawan kita mumpung nih. Selesai sembahyang. Nah pintar duit 5.000 tukar pentol. Makasih paman. Dimamai dulu kita beri duit. Nyaman punya situ. Hanya kita tuh berwibawa di mata keluarga. Menyayangi. Boleh kada PBK itu? Menyayangi kan boleh. Harus berwibawa kita tuh di mata keluarga kita. Agama yang kita perhatikan. Kainanya gana, main melawan ini mau ada dididik dulu. Jangan biasakan anak itu terlalu banyak mau HP. Mau HP jangan terlalu sering ya. Ada waktu-waktunya. Jangan terlalu banyak. Kayak itu maksudnya. Mendingnya mau HP kada apa-apa. Terlalu banyak. Ini masanya belajar. Baru sekolah SD. Baru sekolah TK. Tapi pulang apabila HP ulun ada masalah, ulun tanyainya. No, di tangannya. Nah, paman. Paman nek umak ulun. Harapnya bisa ini mah anu. Kayak pacar mah anunya nang kayak ini. Nah, tangannya Pak Ibu. Nah, sudah kemana apa jawabannya? Kebanyakan sampah mana? Hapusnya kayak pintar. Ulun melihatkan paman. Apa menyambut? Di Playstore apa itu? Nah paman, cek sini paman naik hilang sampahnya.
biar orang kada tapi paham nang itu. Ya Allah. Ayo. Nah, lalu buah ibu-ibu. Nah, Bu. Nih. Anunya tuh nah. Dahi pian tuh nah, Bu. Mukana pian tuh. Nah, ini mukane. Ini muka. Nah, muka. Nah, kalau bodoh Bapak ibu-ibu nih, bodoh. Nah, ini kan bodoh. Berarti bawah dagu masuk wilayah muka. Kalau berhulu, berarti ke ini. Nah, muka napian nutupi rambut yang di kepala, muka napian menutupi rambut yang di samping yang ada godeknya. Berarti ke dalam. Muka napian menutupi dagu. Berarti ke inilah ibu-ibu. Nah, jangan ke ini pian-pian lain. Nah, bisa pian lain lagi, bisa juga pian tadi sampai yang nangkain lena. Imbas tuntung sampai yang tafsarah aja lagi. Itu pian urusannya. Mau lo melihat tidak boleh pian. Nah, sayang kita lawan pian. Nah, ibu-ibu lah. Nah, jangan kayak ini. Jangan. Mungkin. Nah, sampai ke ini kajiannya Pak. Ayo. Mukana tuh rasanya adalah kayak karetnya lah. Pian kalau baik hubungan Allah, Allah mudahkan semua urusan hidup di dunia ini. Itu dulu Ibu diberi sana. Apabila sembahyang ini beres, semuanya beres. Apabila sembahyang kada beres semua. Pian anak menilai orang tuh baik kada satu je baik sembahyang kada selesai. Kayak apa kayaknya Bapandir hebatnya, kayak apa kah Bapandir kasarnya. Selama ini sembahyang dan dia memperhatikan sembahyang 5 waktunya, baik orang itu selesai. Yang diperiksa oleh Allah di padang mahsyar urusan sembahyang. Apabila orang itu menjaga 5 waktu sembahyang, disiplin hidupnya, ada perlu belajar tentang kedisiplinan. Sembahyangnya diwujudkan. Mau kurangnya kada sembahyang tapi disiplin, takut lawan makhluk masih. Sekolah disiplin, subuh melandau, nah takut lawan makhluk. Nah, Bapak Ibu, nyaman benar bentuk anak cucu kita supaya baik sembahyang. Nah, berarti tadi sekalinya ada keluarga Pak nih, binian. Ulun ini kayak apa? Panggil ulun kakak bang, sepupuan lah, binian. Ulun ini kayak apa? Anu kak, ayo bang kamu kayak mau mana? Kelihatan rambut, tuh rambut di kepala, rambut di dahi gitu. Rambut di dahi. Mamanya behari, gue mamanya behari. Maanuin apa tuh? Pakai keminteng tuh apa? Itu anu melebatkan rambut gitu. Kita sudah kenal ya kan bisa lagi. Apa tuh? Kayak manu ada gue nang kayak minyaknya kan apa itu? Keminteng apa namanya? Kemiri kan? Nah, mamanya nah manu wakat soalnya pak ibu rambutnya tebal sini dong. Ikam tuh pintar angkat muka namu tuh tutup dahi tertutup kada sah sampai yang mau dahi itu termasuk anggota sujud angkatnya. Nah kelihatan belum rambut di kepala
Berarti rambut ikam itu bukan di kepala, rambut di sekitar dahi, namanya bulu anak. Ada apa? Karena itu bulu yang tumbuh di sekitar dahi. Beda kalau di kepala namanya rambut. Kalau di sekitar dahi apa namanya? Kan rambut itu di kepala. Kalau bukan di kepala apa namanya? Bulu dahi ya sudah. Kalau di sini ketahuan kan alis mata nih memang. Nah, berarti mukana ikam ini jangan menutup dahi, selesai. Kelihatan seperti rambut lain, itu bulu yang tumbuh di sekitar dahi, bukan rambut. Rambut itu di kepala, karena batas muka kita tahu. Nah ada boy kurang langkah hitam, ayunya ada apa kelihatan, jangan dikarik, biarkan aja. Karena itu hukum seperti rambut yang di muka, seperti alis mata, bulu mata, kumis misalnya, janggut. Nah, bulu itu bukan rambut, tapi bulu yang tumbuh di luar wilayah kepala. Maka kelihatan ada apa. Nah ini aja Bapak Ibu dulu. Awalan ini disampaikan di ceramah awalan. Karena KUA ini rumit. Nah ini Bapak Ibu pentingnya. Supaya kita yang hadir ini tahu. Nah kemudian lagi. Binatang sudahlah. Sudahlah jamnya nih. Belum lagi. 10 menitan lagi. Belum melihat binatang harinya sudah. Demo ulang hari ini. Nah terus, maka jika lemah ia daripadanya, artinya kadang kawal lagi menutup aurat. Dari warna kulit tadi sudah telanjur dalam sembahyang nih. Lemahnya kayak apa? Daripadanya seperti tiada dapat sesuatu yang menutup aurat sekali-kali, kadang ada lagi seperti mukana pendek, kelihatan kaki. Ada tahu nih kayak apa nih sembahyang di musala atau di masjid yang disiapkan mukanya pendek. Nah kayak apa nih contoh kayak itu. Atau didapatnya ada nama menutup aurat tetapi mutanajis, kena najis, bekas kami kucing soalnya, dan tiada kuasa membasuh akan dia. Ada di banyu membasuh karena ketiadaan air. Ini misalnya kayak itu. Atau dijas apa tuh? Dihabiskan dia air tadi pada tempat najis. Inya berbasuh kami sakalinya mukana atau pakaian tadi mutan najis karena najis, bekas kaki kucing. Nah itu aja contohnya, nyaman nih memaham. Dan tiada sertanya ada lagi lawannya melainkan sehelai kain juga. Bah di mana kang ini hidup? Menghamparkan dia, menutupi di atas najis tadi. Anak sembahyang nih bilang dan najis semuanya, ada sajadah nang menutupi untuk tempat sembahyang ini, bilang najis nang kaya sembahyang di atas tilam, nang tilam itu najis. Lalu kita anak sembahyang itu kayak apa? Pakai sajadah. Kan orang bahari itu Bapak Ibu anak tuh bayung di atas tilam, cor bakame. Tilam tuh bakal berbau rajin tuh. Wah ini sudah serba bempes popok sudah. Sedangkan mamanya atau abahnya ini sembahyang di atas tilam itu. Nah tilam itu najis.
Kalau diurai sajadah, berarti kita sembahyang di tempat yang suci. Kada apa-apa ditilamnya itu najis. Kita sembahyang ditilam, kan sembahyang di sajadah. Sembahyang di sajadah, nang sajadah itu di atas tilam. Nah, itu masalahnya. Boleh. Nah, melainkan sehelai kain jua yang menghamparkan dia di atas najis. Ini kisahnya nih, ini Pak Iwe, aurat kita tak buka atau kada cukup kain untuk menutupi aurat kita, yang ada hanya sehelai kain. Sehelai kain tadi kita urai, kita hamparkan untuk sajadah kita, karena tempat yang kita sembahyang kalau kada pakai kain yang ditutup tadi tempat najis seperti tilam. Nah, kalau ibadat deh, nikah ini hukumnya lah. Maka hendaklah ia sembahyang bertelanjang umat. Tuntut dalam kitab ya Pak. Berarti bolehlah guru sembahyang bertelanjang. Ini contohnya nih, kainnya ada sembahyang bertelanjang. Dasar jahil murakkab. Jahil murakkab itu tahu lah. Ada pintar buat berat. Nah, itu aja sudah. Ini mungkin baik di daerah nang pedalaman atau primitif, nang ada orang Islam nang sakit danar urusan kayak ini lah, cari kain ada. Nang kayak bubuhannya nang pedalaman tuh ada nang betutup daun tuh ada bubuhannya, kain ada. Nah, betutup daunnya. Tangan daunnya tuh berserangga tahu rasa. Maka hendaklah ia sembahyang bertelanjang pada 3 surah ini. Berarti apa nih? Sembahyang bertelanjang demi menutup najis. Berarti kalau dilihat menutup najiskah sembahyang bertelanjang, Pak? Ayo nang hadir ini kitab. Nang dipilih salah satunya nih. Saking sampai yang itu wajib apa? Ternyata tutupi najis. Walaupun kita bertutup, kita tapi najis kada salah. Soalnya salah satunya dipilih tutupi najis biar sembahyang bertelanjang. Kalau memilih salah satunya, ini kada berjamaah. Nah ini pun berjamaah lanji benar. Kayak apa? Nang tamat-tamat sembahyang kayak apa? Yang sampai ke ini lah pikir, orang tuh meremehkan sembahyang, kada berpikir. Rasulullah tuh Isra Mi'raj tuh pikir. Nah ini kita penting. Pada 3 surah ini, surah tuh gambaran. Satu, yang pertama sembahyang aurat kelihatan, kain kada. Itu gambaran yang pertama. Kedua, ada kain tapi benajis, kena najis. Awalnya di bawah sembahyang mukana di kambingnya kucing, atau kita bekas bakami kada ada banyu kada ada besok. Pakai tayamum lah. Apa tuh pakai tisu, mana ada tisu, menangkap ini nak ada di kitab. Nang ketiga tempatnya benajis, baik. Tempat kita sembahyang ini benajis, kainnya benajis, ada kain kada cukup, kayak apa? Nang kain kada cukup tadi menutupi najis sembahyang bertelanjang. Jangan kena tak baca nang ini aja langsung boleh aja sembahyang bertelanjangan kita aja. Nah, kasusnya dipahami dulu. Kenapa maka ada hukum sembahyang boleh bertelanjang? Nih kasusnya. Anggap ibu, orang mengaji ini nang kayak ini Pak sudah. Nang kayak di pesantren Bang, nang kayak ini pun orang kada pernah di pesantren. Ada reuni pengajian guru itu. Uyak-yak mendengar kitab, kita cari nang kitab aja. Nah ya tuh sasar semuanya.
dan tiada wajib qadha atasnya. Berarti sembahyang telanjang so. Tapi apa tadi kasusnya? Tiga. Pertama, ada kain kada cukup menutup aurat. Kedua, kainnya bernajis. Ketiga, tempatnya bernajis. Maka kain yang kada cukup menutup aurat tadi lepas, tutup tempat kita hendak sembahyang itu supaya jangan kena najis, biar sembahyang telanjang. So, kira-kira kalau wayah ini dalilnya adakah? Ada kasus dalam kitab ini, nah diulah jadi dalil zaman kita ini. Nggak bisa, ini orang yang hidupnya di pedalaman, gak mungkin akses untuk jalan Tuhan ada. Anda baik, dalas wajibnya sembahyang. Wah ini orang meremehkan sembahyang. Nah kemudian kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Itu perlu digarisbawahi itu. Tanyain, ada dalil tuh sembahyang telanjang tuh karena mengabur. Oh, ada dalam kitab. Nah kitabnya harus biar terangkan kasusnya dulu. Berarti boleh jadi kita telanjangan di sembahyang. Nah, ya. Hamba baik. Nah itulah insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Al-Fatihah. Iya kalau صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم ارزقنا صحة عافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم ما شاء الله.